perannya sebagai pembimbing pemberdayaan siswa budidaya lele dan kangkung dalam MBR. Alasan kenapa kami memilih kegiatan budidaya lele dan kangkung sebagai salah satu kegiatan pemberdayaan siswa, karena hal ini merupakan metode yang sederhana, hemat lahan dan ramah lingkungan yang cocok untuk diaplikasikan di lingkungan sekolah. Proyek ini memberikan pengalaman langsung pada siswa dalam mengenal teknik budidaya ikan, pengelolaan lingkungan, serta kewirausahaan. Selain itu, lele adalah jenis ikan yang mudah dipelihara, cepat panen, dan memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga cocok untuk dijadikan media pembelajaran terpadu antara sains, keterampilan, dan ekonomi kreatif. Sehingga diharapkan dengan kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi siswa untuk mengembangkan inovasi sederhana yang bermanfaat, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah, serta bisa membuka peluang usaha yang produktif di masa depan. Adapun beberapa hal yang kami lakukan selama proses kegiatan pemberdayaan siswa ini adalah, yang pertama, kami mencari informasi tentang bagaimana teknik budidaya ikan lele dan hidroponik melalui media online seperti YouTube atau media sosial lainnya. Kemudian kita juga mencari melalui artikel serta buku. Selain itu, kami juga mengunjungi langsung ke tempat peternakan lele dan kebun hidroponik untuk memberikan kesempatan bagi siswa belajar secara langsung dari sumbernya. Melalui kunjungan ini, siswa dapat melihat proses budidaya secara nyata, memahami teknik-teknik yang digunakan, serta berinteraksi dengan para peternak dan praktisi yang berpengalaman. Selain itu, kunjungan ini juga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, memperkuat keterampilan observasi, dan menginspirasi siswa untuk mengembangkan ide-ide inovatif dalam bidang pertanian dan perikanan modern. Nah, ini adalah beberapa aksi nyata atau kegiatan yang dilakukan siswa selama proses kegiatan ini berlangsung. Yang pertama, siswa menyiapkan ember. Nah, di sini kami menggunakan galon air mineral bekas yang kami potong bagian atasnya. Setelah itu, kami menyiapkan air hijau, di mana air hijau ini kami buat dari air biasa ditambah dengan E4, di mana E4 ini sebagai vitamin, probiotik atau nutrisi dalam air. Dan didiamkan selama 3-5 hari sampai air ini berwarna hijau. Di samping itu, kami juga menyiapkan biji kangkung untuk disemai. Biji kangkung kami semai pada rombol sebagai media tanaman dan kami simpan dalam ruangan yang tidak terkena oleh sinar matahari. Setelah air hijau siap, kami masukkan lele ke dalam galon. Lele yang kami gunakan adalah lele yang berukuran sekitar 8-10 cm dengan jenis lele Sampuliang dan Mutiara karena tingkat kanibalismenya yang rendah. Bersamaan dengan itu, kami juga meletakkan biji kangkung yang sudah mulai berdaun di atas galon lele. Untuk perawatan, kami melakukan proses pemrosesan kolam dalam 2-3 hari sekali dan pemberian pakan 2 atau 3 kali sehari. Selain itu juga kami melakukan penyortiran 1 minggu sekali. Proses pembesaran lele dalam ember ini berlangsung sekitar 2-3 bulan. Selama pembesaran lele ini tidak mudah, ada beberapa kendala yang kami hadapi. Misalnya lele mati, kemudian lele yang tidak membesar atau mengalami pertumbuhan yang lambat. Dengan adanya kasus tersebut, ada beberapa hal yang kami lakukan, yaitu yang pertama adalah evaluasi kualitas air, di mana kita ini memeriksa kebersihan air dalam ember, karena air yang kotor atau yang tidak sesuai dengan standar bisa menyebabkan stres dan kematian pada lele. Yang kedua adalah pemberian pakan. Kita memastikan pemberian pakan yang diberikan ini cukup, berkualitas dan sesuai jadwal. Pemberian pakan berlebihan atau terlalu sedikit juga bisa mempengaruhi pertumbuhan lele. Yang ketiga, kita juga menentukan kepadatan tebat. Nah, jumlah lele yang ada dalam galon. Jadi dalam galon ini tidak boleh terlalu banyak. Yang keempat, kita melakukan diskusi dan konsultasi bersama ahli peternakan. Dengan adanya berbagai masalah seperti ini, justru menjadi kesempatan belajar berharga bagi siswa untuk memahami bahwa dalam setiap proses selalu ada tantangan yang perlu diatasi dengan analisis dan kerjasama. Ini juga menjadi bagian dari proses belajar dan problem solving bagi siswa. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pemasaran. Nah, pemasaran ini adalah salah satu kegiatan favorit siswa. Di sini mereka melakukan diskusi mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah identifikasi target pasar, di mana mereka menentukan siapa yang akan menjadi konsumen lele hasil budidayanya. Misalnya warga sekitar sekolah, guru, orang tua siswa, kantin sekolah, atau warung makan. Yang kedua, mereka juga berdiskusi tentang bagaimana cara menentukan harganya. Mereka menghitung biaya produksi seperti pakan, bibit, peralatan, dan lain-lain. Lalu menentukan harga jual yang wajar dan tetap menguntungkan. Mereka membagikan harga dengan harga pasar lokal. Yang ketiga adalah promosi produk. Nah, mereka membuat promosi menarik seperti poster, brosur, atau media sosial sekolah untuk mengenalkan lele hasil budidayanya. Bisa juga lewat pengumuman di sekolah atau saat kegiatan bazar. Yang keempat, mereka juga melakukan pencatatan penjualan. Mereka mencatat setiap transaksi penjualan untuk keperluan laporan proyek dan evaluasi. Ini juga melatih siswa dalam literasi keuangan dan manajemen usaha. Yang kelima, mereka melakukan evaluasi dan umpan balik. Mereka meminta pendapat dari pemilik untuk mengetahui kepuasan mereka. Selain itu, mereka juga menggunakan masukan tersebut untuk perbaikan produk dan strategi pemasaran di masa mendatang.
budidaya lele dalam ember ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada siswa. Yang pertama, diharapkan siswa dapat melatih kemandirian dan tanggung jawab, di mana siswa belajar merawat makhluk hidup dan menjaga lingkungan budidaya secara rutin. Yang kedua, diharapkan juga dapat meningkatkan keterampilan praktis. Nah, proyek ini memberikan pengalaman langsung dalam budidaya ikan dan tanaman, termasuk manajemen waktu, pengamatan, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengenalkan konsep ketahanan pangan. Siswa dapat memahami pentingnya produksi pangan mandiri dalam skala kecil yang bisa diterapkan di rumah atau masyarakat. Yang keempat, dalam kegiatan ini juga bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Dalam proses budidaya hingga pemasaran, siswa diajak mengenal dunia usaha dan bagaimana cara mengolah hasil produksi secara ekonomis. Dan yang kelima, ini juga bisa mendorong kolaborasi dan kerja tim. Proyek yang dilakukan secara berkelompok sehingga dapat melatih kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab bersama. Harapan ke depan dari kegiatan budidaya lele dan kambing ini adalah munculnya generasi muda yang kreatif dan mandiri. Diharapkan siswa menjadi generasi yang peduli terhadap lingkungan, mandiri secara ekonomi, dan mampu berinovasi. Selain itu, diharapkan juga dari kegiatan ini menjadi pengembangan program sekolah yang berbasis lingkungan dan wirausaha. Budidaya seperti ini bisa menjadi program rutin sekolah yang menggabungkan pembelajaran sains, lingkungan, dan kewirausahaan. Dari kegiatan ini diharapkan juga dapat diterapkan di lingkungan rumah dan masyarakat, sehingga siswa dapat mengembangkan ilmu dan keterampilan ini ke rumah dan lingkungan sekitar, sehingga memberi dampak positif yang lebih luas. Budidaya lele dalam ember bukan hanya soal hasil panen, tapi lebih pada proses pembelajaran yang bermakna dan aplikatif dalam kehidupan nyata siswa. Demikian penjelasan tentang kegiatan pemberdayaan siswa budidaya lele dan kampung di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum.